teman-teman, jumpa lagi di acara IS Tech Talk. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang SAP. Pada tahu nggak sih SAP itu apa? Nah, kita punya narasumber yang pastinya udah terjun langsung nih di dunia SAP. Pasti penasaran kan seperti apa? Kita lihat profilnya berikut ini dulu yuk. Halo, nama saya Andi Wijaya. Saya alumni Sistem Informasi UMN. Sekarang saya bekerja di PT Abior International sebagai SAP MM Consultant. Nah teman-teman, tadi udah lihat kan profil singkat dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita hari ini. Silakan. Halo Kak, silakan duduk. Nah Kak, tadi kan udah nih ada profil singkatnya. Boleh dong Kak dikenalin ke teman-teman yang nonton di rumah? Ya, nama saya Andi Wijaya, biasa dipanggil Andi. Saya lulusan SI UMN. Sekarang saya bekerja di PT Abior International, sebuah SAP Consulting, dan sekarang saya bekerja sebagai SAP MM Consultant. Kak, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, kan lulusan UMN ya? Ya. Nah, sistem informasi. Dulu waktu kuliah aktif nggak sih Kak dalam organisasi atau UKM gitu? Ya cukup banyak ya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, dari himpunan-himpunan, dari UKM-UKM juga sering ikut. Mungkin salah satunya kalau yang teman-teman tahu juga ada HIMSI, pernah ikut juga. Terus kemudian pernah di KBM juga untuk event-event BEM ya sering ikut juga partisipasi. UKM juga lumayan. Untuk UKM pernah ikut rencang juga dan badminton juga. Gitu banyak ya Kak. Nah kalau tadi ada HIMSI ya Kak, itu himpunan Sistem Informasi. Nah kalau di HIMSI itu dulu Kakak ngapain aja nih Kak? Jadi kalau dulu di angkatan saya ikut HIMSI itu saya masuk di divisi Humas Eksternal. Jadi divisi itu tujuannya untuk bisa kita berkomunikasi dengan himpunan-himpunan di luar juga gitu. Meskipun ya karena dulu mungkin belum terlalu banyak hubungan ke luar, jadi masih banyak untuk membantu di event-event di internal aja sih di HIMSI kalau dulu. Oh gitu, jadi humas lah ya? Iya, dulu masih ikutnya di humas. Nah kalau tadi tentang non akademisnya nih Kak, kalau tentang akademisnya ada nggak sih Kak mata kuliah favorit Kakak yang akhirnya bisa sampai sekarang fokus Kakak tuh di SAP? Oke, kalau mata kuliah favorit yang pasti yang salah satu favoritnya terkait ERP ya, terkait di peminatan SAP. Tapi selain itu juga yang favorit juga itu terkait analisis perancangan sistem, proyek sistem informasi, itu juga salah satu yang favorit juga. Terus aku lihat di LinkedIn Kakak juga nih, Kakak tuh aktif banget nge-aslab, asisten laboratorium teman-teman dari 2013 sampai 2015 nih Kak. Boleh diceritain nggak Kak? Itu nge-aslab tuh sebenarnya ngapain aja sih? Nge-aslab ya aslab seru sih ya, karena kan tujuannya sebenarnya kalau kita mau belajar itu memang lebih gampangnya kita ngajarin orang lagi gitu. Karena kita sebelum ngajarin orang jadinya kita harus tahu juga apa yang mau kita ajarin gitu ya. Dan ya situ juga selain itu juga menambah pengalaman juga, karena saya anggapnya itu sebagai salah satu starting poin untuk bekerja juga gitu, untuk menambah pengalaman juga gitu, untuk ya latihan dulu lah nanti kita kerja itu seperti apa gitu. Ya seru sih aslab, kita ngajarin adik kelas gitu ya, jadi kita bisa sharing pengalaman juga. Seru kalau aslab. Nah kalau nggak aslabnya itu matkul apa tuh Kak? Aslabnya matkul yang salah satunya SAP juga. Kita jadi aslab mata kuliah SAP, kemudian juga aslab untuk statistik. Waktu itu pakai SAS, waktu itu under Pak Raymond. Pernah juga ngaslabin malah di luar prodi SI nih, waktu itu pernah jadi aslab untuk akuntansi. Gitu. Tapi juga memang untuk SAP juga gitu. Oh gitu, jadi udah dari kuliah tuh udah fokusnya SAP banget ya? Iya, udah ya dari kuliah sampai ini masih udah SAP terus lah. Kalau ngomong-ngomong soal magang nih Kak, dulu Kakak tuh magangnya tempatnya di mana sih Kak? Nah, magang ini dulu tempatnya di kampus UMN. Jadi waktu itu ya ngobrol-ngobrol sama Pak Johan, sama Pak Wira untuk cari tempat magang gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Pak Johan ya nawarin juga nih, kita ada
mau bikin project integrated knowledge management gitu. Waktu itu kebetulan ada beberapa teman juga yang ditawarin saya berminat untuk bantu. Waktu itu kebetulan saya pegang untuk di bagian e-learningnya. Jadi kita project untuk bikin e-learning, terus ada juga forum juga gitu. Tapi kebetulan yang saya pegang di bagian e-learningnya gitu. Jadi kita bikin sebuah aplikasi yang bisa metode belajarnya secara online gitu. Kalau pengalaman kerja sendiri Kak, pertama kali Kakak experience-nya gimana sih Kak? Jadi pertama kali kerja itu di sebuah perusahaan telco ya. Waktu itu kebetulan saya masuk di tim IT-nya mereka untuk departemen SAP sendiri. Jadi saya akui cukup beruntung bisa join di tim itu. Jadi di situ saya bisa implementasikan yang saya sudah pelajari di kuliah sampai di training-training yang pernah saya ikuti juga gitu. Jadi nyambung ya Kak, dari kuliah, Nyambung. magang, terus kerja pun tetap SAP gitu. Nah, kalau sekarang nih Kak, kan jadi SAP MM Consultant. Nah, kalau itu gimana sih Kak cara kerjanya gitu? Cara kerjanya, ya jadi mungkin kalau sekarang sebagai konsultan kita punya tanggung jawab dan cakupan pekerjaan yang lebih luas dibandingkan dulu saya masih jadi sebagai tim internal di sebuah company ya. Kalau dulu kan SAP-nya sudah terpasang, kita bagaimana untuk improve bisnis mereka, tapi dalam skop yang lebih kecil. Ketika kita sudah menjadi konsultan, kita skop dan tanggung jawabnya akan menjadi lebih luas karena biasanya project-projectnya tidak hanya untuk penambahan improve bisnis proses, tapi juga biasanya nanti ada untuk implementasi, untuk upgrade dan lain-lainnya. Jadi memang secara proses pekerjaan pasti juga lebih berat karena memang kita kerjanya based on project. Biasanya nanti project sini, nanti pindah project sini. Beda kalau di internal, kita akan environment-nya akan selalu sama, akan selalu di situ aja, dan biasanya nanti akan ada fase kita menemukan yang pengulangan gitu. Cuman kalau memang untuk di konsultan sendiri, environment-nya setiap project berbeda, dan tantangannya tiap project juga berbeda. Jadi secara feel ya pasti lebih berat di konsultan gitu. Kan dari tadi ngomongin SAP terus nih Kak. Nah, teman-teman pasti penasaran nih sebenarnya SAP itu apa sih kalau dari segi Kakak sendiri? Ya. Jadi SAP itu sebuah software ERP ya buatan Jerman. Jadi kurang lebih software ini udah ada dari kurang lebih hampir 47 tahun. Tapi memang kalau masuk di Indonesianya baru hampir 20 tahunan lebih. Nah, biasanya kalau SAP ini kita sebutnya SAP ERP gitu. Nah, dua-duanya ini punya punya kepanjangan masing-masing gitu ya. Kalau SAP itu System and Application in Data Processing, sedangkan ERP-nya harusnya teman-teman udah familiar ya, itu Enterprise Resource Planning. Jadi di SAP ini diharapkan dengan aplikasi ini tuh dia dapat membantu perusahaan untuk melakukan perencanaan proses bisnisnya mereka, terus mensupport bisnis mereka juga, yang pasti juga improve bisnis proses mereka gitu ya. Yang terutama kalau ERP itu yang pasti aplikasinya itu harus real time dan terintegrasi. Nah kalau di SAP itu juga banyak banget tadi kan karena dia skalanya enterprise luas banget, kompleks, jadi di situ sudah terbagi-bagi nih untuk wilayah-wilayahnya. Kalau kita biasanya bilangnya modul, jadi ada banyak sekali modulnya di SAP itu. Ada modul MM, ada modul SD, Finance, Controlling, Production Planning, Plan Maintenance, Project System, sampai untuk Human Capital juga ada di SAP. Jadi skalanya luas, skalanya besar banget. Jadi SAP sendiri masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa area gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih Kak, ada yang tertarik mau belajar SAP, bisa dari mana sih Kak mulainya? Oke, jadi kalau mau belajar SAP ya, nah jadi memang SAP ini agak sedikit, kita bisa bilang sedikit eksklusif gitu ya. Karena ketika kita mau training, ya biaya yang kita keluarkan cukup besar gitu. Ya itu salah satu cost yang harus dikeluarkan. Tapi harusnya teman-teman nggak perlu khawatir sih ya, karena sekarang banyak banget kampus-kampus yang udah memasukkan SAP ini sebagai salah satu kurikulumnya mereka gitu. Jadi udah masuk mata kuliah. Ini saya dengar dari teman-teman yang dari beberapa universitas
juga udah cerita nih, oh iya pernah dapat SAP juga gitu di mata kuliahnya. Cuman memang salah satu yang harus kita syukurin itu memang di UMN ini khususnya kita dapat materi yang lebih gitu. Jadi kalau pengalaman dulu saya di peminatan SAP, kita dapat sampai belajar cara melakukan konfigurasi gitu. Jadi kalau di peminatan SAP kita dapat sampai 3 semester. Gitu. Ya, jadi kita belajar transaksinya, kita belajar proses bisnisnya mereka, terus sampai kita bagaimana cara kita melakukan konfigurasinya bisa sampai ke sana. Kalau di yang saya dengar dari teman-teman kantor yang universitas lain tuh ya tidak sampai ke jauh sana gitu. Jadi harusnya kita one step ahead nih di antara kampus-kampus yang lain gitu untuk mata kuliah SAP-nya. Oke, jadi di UMN sendiri udah ada peminatannya sendiri tentang SAP ini. Nah, Kak, SAP juga terkenal tapi nih untuk orang-orang yang mau buka bisnis tapi mau pakai SAP itu terkenal mahal, Kak. Kenapa sih SAP itu bisa mahal kayak gitu? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya agak susah dijawab, tapi saya coba jawab versi saya ya. Kenapa dia bisa mahal? Yang pasti tadi SAP ini udah lama banget udah ada gitu. Jadi company yang pakai pun udah banyak banget. Mostly big company udah pakai SAP gitu. Jadi secara bisnis proses udah proven. Jadi yang pakai bukan cuma 1-2 company, tapi udah kalau di Indonesia kalau kita sebut BUMN kita tuh udah pada pakai SAP semua, Pertamina, Telkom, KAI, ya bahkan sekarang nih yang lagi ngehits di Jakarta MRT juga itu udah pakai SAP gitu. Jadi ya kenapa mahal ya itu salah satunya dia udah proven bisnis prosesnya, kemudian juga tadi untuk mengakses ilmunya itu costnya cukup mahal gitu. Dan sekali implementasi timnya bisa sangat besar, jadi memang costnya agak mahal gitu untuk implementasi SAP. Kan tadi orang-orang udah nih bisa belajar juga di UMN juga udah ada, terus dia juga udah gak usah diragukan lagi, udah bagus gitu ya Kak. Nah kalau untuk lapangan kerja sendiri nih Kak, nanti SAP itu bisa kemana aja sih? Ya, jadi kalau lapangan pekerjaan SAP masih sangat menjanjikan kalau menurut saya. Ya. Jadi kenapa? Karena ya itu tadi most big company use SAP gitu. Jadi ketika kita bisa menggunakan SAP, kita nggak usah takut kita nggak dapat company-nya gitu misalnya. Contohnya ya meskipun kita nggak jadi konsultan pun ketika kita bisa pakai SAP di perusahaan yang run SAP, kita bisa menjadi user yang melakukan transaksi di SAP itu. Jadi tidak harus selalu menjadi konsultan SAP, tapi kita ketika menjadi user di sebuah company itu yang bisa ketika kita sudah punya basic menggunakan SAP itu menjadi nilai plus juga bagi kita. Jadi nggak harus selalu melulu jadi konsultan, tapi menjadi konsultan juga itu masih sangat menjanjikan ya kalau buat menurut saya. Kenapa? Karena SAP ini terus berkembang, jadi produknya di upgrade terus sama SAP. Jadi sekarang memang untuk mungkin implementasi baru nggak sebanyak dulu karena memang udah sebagian besar udah implementasi SAP-nya gitu. Tapi sekarang yang lagi banyak itu adalah untuk mengupgrade SAP-nya ke teknologi terbarunya. Nah jadi peluang untuk project itu pasti masih sangat banyak. Meskipun memang dan di luar itu juga untuk kita maintenance sistem yang sudah berjalan juga masih sangat peluangnya masih banyak, karena kan ya pasti harus ada yang support sistem itu tetap berjalan ya. Jadi harusnya masih sangat menjanjikan sih kalau buat saya untuk lapangan pekerjaan. Nah Kak, di sini kita punya foto-foto nih Kak. Foto-foto, coba aku mau tanya. Coba ada foto di sini. Nah ini lagi wisuda ya Kak? Iya, ini wisuda tahun 2014 ya, yang pertengahan lah, wisuda yang pertengahan. Ini di UMN ya? Ya, ini di gedung sini, gedung C, di gedung barunya di daerah kantin sama teman-teman. Oke, jadi dulu wisudanya masih di UMN ya? Masih, wisudanya masih di UMN, kampus UMN. Nah, kalau ada lagi nih Kak, foto kedua, kita lihat. Nah, kalau ini lagi ngapain nih Kak? Ya, kalau yang ini foto kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, habis. Jadi ada ujian sertifikasi dari kantor. Ya, setelah lulus ujian nanti biasanya ada trademark gitu ya, kita harus foto di depan logo SAP-nya gitu. Jadi ya kita melakukan kayak tradisi itulah gitu. Setelah lulus ujian sertifikasi. Ini berarti habis lulus ujian. Iya, habis lulus ujian sertifikasi. Nah, ada foto lagi nih yang ketiga.
Nah, kalau ini lagi ngapain Kak? Seru banget nih Kak, Ya, rame-rame. ini belum lama ini sih, baru kurang lebih 3 bulan yang lalu lah. Ini acara kantor, kita gathering satu kantor, dan kebetulan ini foto satu tim kita di modul PPKM. Jadi nggak cuma doang, tapi kalau di areanya kita gabung tuh divisinya, jadi ada PP sama QM juga. Oh, jadi ini tim-timnya ya? Ya, ini tim di balik layar. betul. Oke, ada foto lagi nih Kak. Wah, gimana nih Kak? Ini lagi di daerah Surabaya, proyek di Surabaya. Jadi di sebuah terminal peti kemas. Jadi kita visit ke kerennya mereka gitu. Jadi kita masuk ke tempat untuk peti kemasnya gitu di pelabuhan. Oh, di pelabuhan. Ya, ini di daerah Surabaya. Daerah Surabaya. Nah, ada yang terakhir nih Kak. Ini di terminal Teluk Lamung tuh. Ya. Di mana? Jadi sebenarnya ini fotonya sama di tempat yang sama. Tadi kalau tadi di tempat kerennya, ini di depan kantornya. Jadi kita kalau yang foto ini tuh sehari sebelum kita mau go live ceremony. Jadi kita lagi implementasi di sana. Waktu itu memang implementasinya bukan modul secara ininya, dan waktu itu implementasinya modul plant maintenance. Ya, cuman waktu itu untuk kita implementasi untuk aplikasi approval via mobile. Jadi kalau SAP kan biasa kita aksesnya lewat GUI ya, lewat komputer gitu. Jadi waktu itu kita implementasikan untuk approval purchase requisition purchase order melalui mobile gitu. Jadi bisa di-approve oleh direksi-direksi via mobile. Nah, kalau tujuan implementasi SAP di satu perusahaan tuh bisa dikasih contoh nggak sih Kak? Ya. Seperti apa? Yang pasti kenapa sampai perusahaan itu mau implementasi SAP? Yang pasti yang pertama, implementasi SAP itu tadi cost-nya besar. Ya. Sampai akhirnya perusahaan itu mau implementasi SAP berarti mereka siap untuk mengeluarkan investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi dari investasi yang mereka keluarkan. Betul. Nah, tujuannya pasti yang pertama tadi itu karena SAP ERP ini real time dan terintegrasi. Tujuannya pasti sistem yang mereka pakai itu handal, terintegrasi, real time, akuntabel juga. Jadi secara laporan keuangan mereka aman gitu ya. Karena pasti sebuah sistem itu hasil akhirnya ujungnya adalah laporan keuangan. Jadi ketika sebuah sistemnya itu bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, harusnya itu menjadi sebuah keuntungan bagi sebuah company itu juga, karena ya laporan keuangan kan pasti ujung-ujungnya nanti terkait strategik di perusahaan juga seperti apa. Kemudian juga SAP ini tujuannya mereka mengimplementasi SAP pasti adalah transparansi. Ya, jadi kalau dengan sistem SAP ini ya prosesnya semuanya online kan, semuanya ada sistem gitu. Jadi nggak ada manipulasi. Ya, jadi manipulasi akan sangat dikurangi gitu, kecuali memang kecurangannya ada pada penggunanya ya. Tapi kalau secara sistem udah nggak bisa dicurangin lagi. Oke, jadi pemakaian SAP juga itu mengurangi yang namanya kecurangan yang ada di suatu perusahaan gitu ya Kak? Yes, itu akan ya auditable lah, mengurangi fraud lah. Iya, oke. Nah, tadi kita mundur dikit nih Kak. Kan tadi banyak modul-modul. Nah, tapi Kak Andi sendiri itu merupakan SAP MM Consultant. Nah, bisa dijelasin nggak sih Kak modul MM-nya itu? Oke. Ya, modul itu salah satu masuk di area logistiknya di SAP. Jadi itu singkatan dari Materials Management. Di situ isinya apa aja sih gitu ya. Jadi kalau di modul itu kita ada dua fungsi besar sebenarnya. Yang pertama itu terkait pengelolaan pengadaan, jadi proses pengadaan. Dan yang kedua proses inventory management. Jadi kalau proses pengadaan itu yang kita maintain dari kita tata kelola daftar vendor kita, daftar rekanan kita, terus kemudian juga cataloging dari material-material yang mereka gunakan, proses pengadaannya sampai proses penerimaan barang, sampai proses namanya ada nanti invoice. Nah, itu di proses pengadaan. Kalau di proses inventory-nya yang kita maintain itu terkait nanti barang masuk gudang seperti apa, barang keluar gudang seperti apa, proses perpindahan antar gudang seperti apa, itu yang kita manage di situ. Kalau ngomong-ngomong pekerjaan nih Kak, kalau jadi konsultan sendiri tuh challenge-nya seperti apa sih Kak? Oke, challenge-nya untuk menjadi konsultan itu ya karena kita harus bisa mendesain sebuah bisnis proses, kita harus bisa
menggrab requirement ya, jadi kita harus bisa melakukan mengkorek informasi dari klien gitu ya. Tapi nggak cuma sampai situ gitu, kita harus bisa juga ngedrive user, jadi kita nggak hanya mengikuti aja gitu. Jadi kalau istilahnya biasanya bilang kita jangan cuma jadi tukang jahitnya gitu, kita juga harus bisa jadi desainernya. Jadi ketika ada requirement seperti ini di SAP bisa seperti apa, nanti kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik lah gitu. Jadi untuk secara proses bisnis juga bisa berjalan, secara sistem SAP juga dapat bisa mengakomodasi itu. Jadi kita challenge-nya memang kita harus bisa menghadapi user gitu, apalagi tipe orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sudah old style kita bilangnya, ada yang juga masih millennials gitu. Jadi karakteristik orangnya juga kita mesti bisa tahu nih, oh ketika ketemu orang yang cukup keras gitu, kita harus bisa pembawaan kita harus seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengambil hatinya mereka supaya mereka mau ikut dengan propose solusi dari kita gitu. Jadi memang challenge-nya di situ. Kemudian juga ya kadang-kadang kita juga harus pintar-pintar gitu ya, pintar-pintar dalam membagi waktu juga, karena kadang-kadang ketika project ini memang ada saat waktu tertentu yang memang kita harus mau nggak mau kita harus overtime gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga jaga kesehatan dan sebagainya lah gitu. Karena ini tentang user gitu ya Kak. Dia maunya seperti apa, nanti kita implementasinya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah kalau tadi balik lagi nih Kak, kalau pekerjaan yang dulu aku lihat di LinkedIn juga tuh ada modul lain selain MM. Nah itu tuh modul SD ya Kak. Modul SD itu terkait apa sih Kak? Ya, jadi dulu memang sebelum pas dulu awal kerja itu memang modulnya nggak langsung di MM ya. Jadi pertama itu modulnya di SD. SD itu Sales and Distribution. Nah itu modul terkait apa? Jadi kalau tadi di MM kan kita bahas terkait pengadaan dan inventory barang di gudang. Kita manage barang di gudang. Kalau SD ini terkait proses kita melakukan sales atau proses kita bilangnya bahasa gampangnya itu penjualan dan juga distribusi barang ke customer. Jadi kalau tadi MM di bagian pengadaannya, kalau di SD ini bagian kita penjualannya. Ya, kayak gitu sih kalau untuk modul SD. Jadi ya kurang lebih sama, tapi yang satu untuk beli, yang satu untuk jual. Oke, nah teman-teman, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Kak, dari pertama Kakak kuliah, terus magangnya di mana, ngapain aja, sampai pertama kali kerja, sampai akhirnya Kakak sekarang jadi SAP MM Consultant. Nah Kak, apa sih sebenarnya yang drive diri Kakak bisa sampai di titik sekarang ini? Iya, sebenarnya intinya sih kita nggak boleh cepat berpuas diri ya. Kita harus terus belajar, ya. Belajar terus, karena belajar itu memang nggak pernah ada berhentinya seharusnya. Ketika kita udah sampai titik kita merasa kita udah nyaman dengan ilmu kita, justru saat itulah kita harus belajar lagi sebenarnya. Karena artinya kita harus terus explore hal-hal baru juga gitu. Karena ya itu juga untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi kita juga harus bisa work smart ya, bukan cuma work hard. Jadi kita kerja itu bukan artinya harus pulang paling malam terus juga, enggak juga. Itu kadang ya itu diperlukan sesekali, tapi memang kita harus bisa work smart gitu. Jadi kita harus bisa manage waktu kita untuk kapan kita harus bisa selesaikan pekerjaan ini. Jangan ditunda-tunda pekerjaannya. Kita harus bisa melist down, kalau misalnya lagi banyak banget kita mesti bisa bikin priority. Nanti kayak kedepannya kita akan lebih mudah untuk manage pekerjaan kita gitu. Nah teman-teman, segini aja nih Kak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktu. Nah jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode IAS Tech Talk selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.